PDI Perjuangan menghargai niat putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, yang ingin all out terjun ke politik. Namun partai berlambang banteng itu mewanti-wanti Kaisang soal aturan yang mengharuskan satu anggota keluarga tidak boleh berbeda-beda partai politik. Kalau dia siap atau tidak, mau atau tidak, itu urusan dia dan hanya dia yang tahu gitu ya. Tetapi kalau kita melihat koherensi kejadian-kejadian sebelumnya, ini seperti tidak serius gitu, ada kesan main-main atau asal ngomong. Yang pertama misalnya, kenapa saya bilang begitu, maaf ya, dia menggunakan kaos PSI, tapi juga sebelumnya dia menggunakan kaos Prabowo. Jadi ini kan tidak koheren. Iya, pasti kita masih melihat variabel terbesarnya adalah keberadaan Kaisang sebagai anak Pak Jokowi. Yang kita tahu masih memiliki kekuatan politik sangat besar, kepuasan publik tinggi, dan buat saya tidak mengherankan, hampir pasti partai pendukung koalisi Jokowi ya tidak akan ada yang berani menolak gitu kan. Tapi balik lagi ketika kita melihat karakter Kaisang ya, membuat sebuah isu, melempar sebuah isu. Ingat misalnya contoh, menggunakan kaos bergambar Mbak Puan. Apakah itu bisa dikatakan itu dukungan Mbak Puan, Mas Kaisang terhadap Mbak Puan dalam arti politik yang sesungguhnya? Kan tidak juga. Ya, saya rasa keluarga Pak Jokowi ini ya, terutama ada anak dan menantunya, selama ini tidak pernah main-main kalau menyatakan hal-hal atau niat terjun dalam politik ini. Jadi saya rasa ini bukan prank, tapi niat yang sungguh-sungguh untuk menjadi wali kota di Depok. Walaupun pilihannya waktu itu ada dua ya, tetap di Solo atau Depok. Ternyata sepertinya Kaisang sekarang gayung bersambut, selain PSI yang tadi bajunya dipakai, ada juga Gerindra ya yang juga menyatakan sudah mendukung. Jangan lupa dulu baju Prabowo juga pernah dipakai oleh Kaisang. Jadi saya rasa ini bukan prank ya, tapi niatnya sungguh-sungguh. Siap nyalon mampukah Kaisang goyang dominasi PKS di Depok? Putra Presiden Joko Widodo Jokowi, Kaisang Pangarep, menyatakan siap menjadi wali kota Depok, Jawa Barat. Simak beberapa variabel berikut yang bisa jadi petunjuk peluangnya untuk bisa merealisasikan misinya itu. Pernyataan itu ia sampaikan lewat video di kanal YouTube Kaisang Pangarep by GK Hebat berjudul Klarifikasi Saya Buka Suara yang diunggah pada Jumat 9 Juni. Saya Kaisang Pangarep, saya sudah dapat izin dan restu dari keluarga saya. Insya Allah dengan ini saya siap untuk hadir menjadi Depok pertama. Mohon dukungannya, merdeka, kata Kaisang. Depok sendiri selama 4 periode wali kota dipimpin oleh penjabat yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera PKS, yakni Nur Mahmudi Ismail. Periode 2006 sampai 2011 dan 2011 sampai 2016. Serta Muhammad Idris 2016 sampai 2021 dan 2001 kini. Analis politik dan Direktur Eksekutif Al-Jabar Strategis Arifki Caniago menilai Kaisang memiliki peluang cukup besar untuk menggeser dominasi PKS di Depok. Apalagi ia adalah sosok anak muda yang gaul dan cukup dikenal untuk mendongkrak suara. Menurutnya selama ini berbagai partai memang sudah berusaha mencoba menggeser PKS dari tampuk ke pemimpinan di Depok. Tapi selalu gagal karena tokoh yang ditawarkan tak terlalu menjual. Hal ini tentu berbeda dengan Kaisang. Selain anak presiden, ia juga cukup aktif di media sosial dan dikenal banyak orang. Tentu saat ia dipersiapkan anak presiden, ini akan menguntungkan. Partai-partai lain juga memiliki peluang, kata Arifki saat dihubungi ccnindonesia.com. Berdasarkan perolehan pemilu 2019, hanya 3 partai politik yang bisa mengusung calon wakil kota sendiri. Mereka adalah PKS 12 kursi DPRD, PDIP 10 kursi DPRD, dan Partai Gerindra 10 kursi DPRD. Hal ini tentu tak menjadi masalah bagi Kaisang, sebab dukungan telah ia peroleh dari PDIP dan Gerindra. Dukungan parpol, Kaisang memang tak hanya menerima dukungan dari keluarga,
tapi juga mengalir dari partai lain, ada PDIP, Gerindra, dan PSI. Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyatakan akan langsung bertanya kepada Kaisang, apakah mau bergabung dengan PDIP dan mendapat dukungan penuh maju pemilihan kepala daerah Pilkada Depok. Kemudian Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, pernyataan Kaisang tersebut merupakan kabar bahagia dan siap mendukung. Perlu pemimpin Depok yang kreatif, inovatif, dan menurut kami Mas Kaisang orang yang memiliki kemampuan itu. Gerindra juga akan mendukung, katanya. Respon PKS, juru bicara DPP PKS Ahmad Mabruri mengatakan PKS tak khawatir kait kesiapan Kaisang hingga maju di Pilkada Depok tahun 2024. Gak ada yang perlu dikhawatirkan, kata Mabruri kepada ccnindonesia.com. Welcome aja, siapa saja boleh kok, nggak ada larangan, kata dia. Yang menegaskan dalam kontestasi pemilu pasti nantinya ada pihak yang menang dan kalah. Hasil itu lanjutnya wajar terjadi dalam tiap gelaran pemilu. Biasa saja, namanya pemilu, pilkada, pilpres menang kalah kan wajar, tandas dia. Saya rasa Depok memang perlu diselamatkan dari kekuasaan PKS yang sudah 20 tahun menguasai Depok. Kaisang perlu didukung maju, bukan saja karena dia pintar, kreatif, kerja keras, dan muda, namun juga karena dia memiliki wawasan kenegaraan. Buat PKS, apakah putra presiden atau bukan putra presiden hadir di kota Depok, itu bukan hal yang menjadi concern utama. Tapi bagi PKS saat ini adalah bagaimana kepercayaan dari warga Depok itu tertunaikan dengan baik. Dilihat dari teori kebenaran gitu ya, teori koherensi sebuah tindakan itu benar kalau dia coherence dengan kejadian-kejadian sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia benar serius ingin jadi Depok 1 gitu ya. Saya baru dengar istilah Depok pertama gitu. Tidak ada Jabar pertama, tidak ada DKI pertama, yang ada DKI 1, Jabar 1 gitu kan, atau Depok 1. Tapi baru malam ini saya dengar ada Depok pertama gitu ya. Nah, jika benar akan maju seperti itu, maka yang harus dilakukan sebenarnya bukan mengkonfirmasi kedekatan dia dengan PSI, misalnya dengan menggunakan PSI, tapi justru yang dipertanyakan oleh publik itu kan sebenarnya apa hubungan Kaisang dengan Depok. Sehingga hal yang pertama yang harus dilakukan adalah menunjukkan kedekatan dia bahwa dia adalah minimal one of us-nya Depok. Minimal dia menjadi satu di antara sekian warga Depok. Itu yang pertama. Lebih jauh lagi dia harus tunjukkan kalau klaim tadi ya, klaim berita tadi sebelumnya, Depok sebagai kota yang sedang tumbuh, membutuhkan sosok pemimpin muda, itu artinya dia adalah the best of us, yang terbaik di antara sekian orang yang berpeluang memimpin kota Depok. Nah, kalau the best of us masih jauh, minimal dia harus tunjukkan yang pertama, one of us. Karena siapapun, dimanapun pemimpin itu akan dipilih, satu di antara kita. Nah, kekitaan ini yang menurut saya belum terpenuhi, apalagi the best of us, apalagi the most of us. Jadi menurut saya,